yang mempunyai 4 sifat, yaitu hayyin, layyin, qorib, dan sahl. Hayyin. Hayyin adalah ia mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati, dan sifatnya. Orang yang hayyin juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan karena ia selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hayyin memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah orang yang hayyin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan, dan memberi atas kelembutan apa yang tidak diberikan atas kekerasan, dan apa yang tidak diberikan atas sesuatu yang lain." Hadis riwayat Muslim. Orang yang hayyin mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tunduklah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Orang yang hayyin mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Lalu Allah membiarkannya memilih bidadari yang diinginkannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa keutamaan dan kebaikan dari sifat hayyin. Dengan sifat hayyin, seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak, dan mulia. Terus bagaimana sih cara kita agar bisa mengembangkan sifat hayyin? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni mengendalikan emosi. Emosi adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi jika tidak dikendalikan, emosi bisa membuat kita bertindak gegabah, marah, atau panik. Belajarlah untuk mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat dan konstruktif. Misalnya dengan ambil nafas dalam-dalam dan berdoa. Menerima diri sendiri. Sifat tenang juga berhubungan dengan kepercayaan diri dan harga diri. Jika kita menerima diri kita apa adanya, tanpa merasa rendah diri atau sombong, kita akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam berbagai situasi. Bersikap positif dalam menghadapi segala hal apapun dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Jadi teman-teman, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang hayyin. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang tenang, tidak mudah panik, dan santai. Layyin. Layyin adalah orang yang bersikap lemah lembut, sopan, dan santun. Layyin adalah orang yang tidak sombong, tidak keras kepala, dan tidak kasar. Ia selalu menghormati orang lain, terutama orang tua, guru, dan ulama. Ia juga tidak mudah marah, tidak suka membalas dendam, dan tidak suka menyakiti hati orang lain. Ia selalu memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf jika ia bersalah. Contoh dari kepemilikan sifat layyin yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lemah lembut bahkan kepada musuh. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan dan akan melahirkan sikap sopan santun. Orang yang layyin juga memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah orang yang layyin mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersikap lemah lembut terhadap urusan Allah, maka Allah akan bersikap lemah lembut terhadap urusannya." Hadis riwayat Ahmad. Dengan sifat layyin, seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak, dan mulia. Terus bagaimana cara kita untuk mengembangkan sifat layyin? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni mencontoh akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang paling layyin. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menyadari bahwa Allah SWT mencintai orang yang bersikap layyin dan membenci orang yang bersikap kasar dan keras. Mengingat bahwa sifat layyin adalah sifat yang mulia dan terpuji, sedangkan sifat kasar adalah sifat yang hina dan tercela. Sifat layyin akan membawa kebaikan dan keberkahan, sedangkan sifat kasar akan membawa keburukan dan kerusakan.
Berlatihlah untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, sopan dan menyenangkan, serta menghindari kata-kata yang buruk, kasar dan menyakitkan. Memohon kepada Allah SWT agar diberi sifat lain dan dijauhkan dari sifat kasar. Doa yang bisa kita panjatkan adalah, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang lain, lemah lembut, dan mudah bergaul dengan sesama manusia, dan jauhkanlah aku dari sifat kasar, keras, dan sulit bergaul dengan sesama manusia. Amin. Sebelum lanjut ke golongan berikutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk menulis dan membawakan info yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman doyan cerita. Qorib. Qorib adalah sifat yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja, atau istilah kerennya adalah orang-orang yang humble. Orang yang memiliki sifat qorib biasanya mudah akrab dengan orang lain, ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Sifat qorib datang dari perilaku tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu tidak merasa sombong atau merendahkan orang lain, tetapi menghargai dan menghormati semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sifat qorib bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat qorib mencerminkan akhlak yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadilah kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memberikan tempat yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan memberikan kemenangan yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." Quran Surat As-Saff ayat 10-13. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan seberat biji sawi, dan tidaklah masuk neraka orang yang ada di hatinya keimanan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan ampunan, surga, dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sombong, durhaka, dan berakhlak buruk akan mendapatkan siksa, neraka, dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat qorib dalam diri kita dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengannya. Caranya dengan meneladani akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang paling qorib. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menghormati dan menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sesama muslim, tanpa membeda-bedakan status, jabatan, atau kekayaan. Bersikap santun, sopan, dan menyenangkan dalam berbicara dan bertingkah laku, serta menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Sahal. Sahal adalah sifat yang mudah, tidak ribet, atau tidak berbelit-belit. Orang yang memiliki sifat sahal biasanya tidak suka mempersulit atau menyulitkan orang lain, tetapi selalu suka membantu dan mempermudah urusan orang lain. Mereka selalu punya solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Selain itu, sahal adalah orang yang ringan tangan yang memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Mengapa sifat sahal bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat sahal mencerminkan akhlak yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang berakhlak sahal
akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, kemudahan, dan perlindungan kepada orang yang berakhlak sahal. Sedangkan orang yang berakhlak sebaliknya, yaitu suka mempersulit, menyulitkan atau merugikan orang lain, akan mendapatkan siksa, kesulitan, dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat sahal dalam diri kita dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengan cara senantiasa menumbuhkan rasa empati terhadap kehidupan orang lain dan saling menolong. Selalu menanamkan prinsip bahwa saling menolong dan berbagi kepada siapapun tidak akan membuat kita miskin. Malah sebaliknya, jika kita berbagi, maka akan dilancarkan di setiap rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 4 golongan manusia yang diharamkan baginya api neraka, yaitu orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari api neraka yang sangat mengerikan. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya. Amin. Demikianlah video yang kami sampaikan. Semoga sebelum lebaran tiba, sebelum gema takbir berkumandang, izinkan saya meminta kemaafan atas segala khilaf dan salah. Mungkin terkadang kaki pernah salah langkah, bibir kadang salah berucap, hati kadang salah sangka, janji kadang terlupakan. Mohon maaf lahir dan batin.